Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prima Purnama dengan nomor NPM 2020-192. Mahasiswa jurusan Administrasi Publik kelas B di Universitas Bansudan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu public budgeting atau keuangan publik. Public budgeting atau keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah yang menjelaskan dan menganalisis tentang biaya belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Dijelaskan juga tentang bagaimana jasa tersebut harus disediakan oleh negara yang biayanya bergantung dari jenis pajak-pajak tertentu. Lalu ada juga sektor publik, yang merupakan tempat bagi pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam menjalankan segala aktivitasnya, sektor publik tersusun di seluruh kegiatan dan program kerjanya dalam sebuah anggaran. Jadi, pada dasarnya Presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan publik ini kepada Menteri Keuangan, Menteri dan pimpinan lembaga negara, serta kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan pengelolaan keuangan negara hanya di tangan Presiden, karena pengelolaan keuangan negara akan berjalan efektif dan efisien apabila terdapat perencanaan yang baik. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan akan menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat RAPBN setiap tahun. RAPBN tersebut kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Daerah. Untuk mata anggaran yang berkaitan dengan daerah, RAPBN yang telah disetujui oleh DPR kemudian menjadi anggaran pendapatan belanja negara, yaitu APBN, yang dijadikan patokan oleh pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu ada 3 jenis sumber pendapatan negara, yaitu 1, pajak. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Umumnya pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu. Yang kedua ada non-pajak. Adapun sumber pendapatan negara non-pajak terdiri dari keuntungan badan usaha milik negara atau disingkat BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman barang sitaan, percetakan uang, ataupun sumbangan. Yang ketiga ada hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah, tapi bukan bersifat pinjaman. Hibah sifatnya sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Dana bantuan yang didapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Lalu apa saja sumber keuangan negara? Pertama ada keuntungan BUMN atau BUMD, kedua pajak, ketiga denda dan cita, keempat retribusi, kelima pinjaman, keenam percetakan uang, ketujuh penyelenggaraan undian berhadiah, kedelapan sumbangan hadiah dan hibah. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Penutup dari saya yaitu sebuah saran, sebaiknya keuangan publik lebih ditegaskan lagi dengan adanya pengawasan yang memadai, karena banyaknya oknum yang lebih mementingkan dirinya sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaannya, yang bisa saja memanipulasi keuangan publik sehingga keuangan publik menjadi tidak stabil. Segitu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.